satu mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2022 di Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan video pembelajaran yang dilaksanakan di kelas 11 pada mata pelajaran produksi pengolahan hasil nabati dengan materi pengecilan ukuran buah dengan menggunakan model PBL di SMK Al-Qadir Batu Tegi Tanggamus, Lampung. Untuk itu saya mohon kepada dosen dan guru penilai untuk memberikan masukan dan bimbingannya terhadap video pembelajaran yang sudah saya buat ini. Berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik. Masih semangat ya untuk belajar ya. Gimana, udah siap untuk hari ini belajar? Siap. Ibu persilahkan untuk persiapan belajarnya disiapin di atas meja alat tulisnya. Silahkan. Ibu persilahkan untuk ketua kelas memimpin doa mulai belajar terlebih dahulu. Silahkan ketua kelas. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabban wa bil islami dina. Ibu ucapkan terima kasih untuk ketua kelas karena sudah memimpin doa. Ada yang tahu doa itu supaya apa sih? Tujuan kita berdoa itu untuk apa? Biar lancar, biar mudah, biar berkah, ya. Oke, jadi itu adalah tujuan dari kita berdoa. Oke, selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran untuk hari ini. Ini di kelas 11, tanggal 13 Desember 2022. Yang pertama, ada Mbak Nazwa Vita. Hadir? Rahayu? Hadiroh. Fatimatus Solehah? Oke, baik. Siti Muslika? Nggak ada yang izin ya. Oke, baik. Jadi kita tetap harus semangat untuk belajar. Karena kita tahu ya kita belum bisa apa-apa, makanya kita harus semangat belajar gitu. Jadi hari ini kita belajar di materi pengecilan ukuran buah. Jadi hari ini menggunakan model problem based learning. Jadi Ibu nanti akan sajikan berikan suatu problem ataupun masalah, nanti kalian yang akan menyelesaikan masalah tersebut. Ya, yang ini berkaitan dengan pengecilan ukuran buah itu ya. Ada yang masih ingat pertemuan sebelumnya kita belajar di materi apa? Ya, kebutuhan alat pengolahan buah-buahan. Masih ingat nggak alat yang digunakan dalam pengolahan buah-buahan itu contohnya apa? Blender, terus pasah, pisau. Blender itu biasanya untuk apa? Untuk buat jus, selai. Ya, kalau pisau? Memot. Ya, itu adalah alat-alat yang bisa kita gunakan dalam pengolahan buah-buahan. Biasanya dalam kehidupan sehari-hari kita tuh sering menggunakan ataupun melakukan pengecilan ukuran buah. Contohnya aktivitas yang biasa kita lakukan di rumah itu apa? Keripik pisang. Itu pengecilan ukuran buahnya pakai teknik apa? Iris. Sudah paham ya? Sudah paham, sudah tahu teknik ataupun pengecilan ukuran buah yang biasanya kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang dari pengecilan ukuran buah itu apa sih? Kenapa kita memudahkan untuk proses selanjutnya? Jadi misalkan kita mau bikin keripik, kok tiba-tiba langsung begitu kita kupas pisangnya langsung kita goreng, itu akan menyulitkan kita, ya enggak? Begitu ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang proses pengecilan ukuran buah. Baik, jadi dalam pelajaran nabati ini di materi pengecilan ukuran buah kita mempunyai kompetensi dasar dan kompetensi inti. Jadi dasarnya apa sih kita harus belajar tentang ini? Yang pertama ada menerapkan proses pengecilan ukuran buah-buahan, menentukan prinsip pengecilan ukuran buah. Jadi kemudian
setiap pembelajaran itu pasti ada tujuan. Tujuannya apa sih kita mempelajari ini? Yang pertama, siswa dapat menganalisis prinsip pengecilan ukuran buah. Kemudian, alur dari pembelajarannya hari ini, karena kita di problem based learning ataupun PBL, itu yang pertama ada orientasi masalah. Jadi kita punya masalah, nanti setelah itu kalian harus menemukan solusinya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Mengorganisasi peserta didik agar belajar. Nantinya di pembelajaran ini juga Ibu punya teknik penilaian. Ini yang sangat penting, ya, yang harus kalian perhatikan. Yang pertama ada sikap. Sikap itu ada disiplin, percaya diri, santun, dan bertanggung jawab. Ini dari nanti di kelas, Ibu lihat, kemudian ketika praktikum, ya, ketika kalian bekerja gitu. Oke, jadi sebelum kita pembelajaran, kita melakukan pretest terlebih dahulu. Jadi pretest ini fungsinya untuk mengetahui pengetahuan awal dari kalian sebelum belajar. Seperti biasa ya, Ibu menggunakan kertas karena kalau di pesantren itu kan tidak boleh menggunakan handphone, begitu ya. Jadi Ibu menggunakan kertas. Nanti kalau yang handphone itu bisa kalian gunakan ketika mengerjakan LKPD. Ini untuk anak-anak yang di luar pesantren, begitu ya. Dikerjakan terlebih dahulu, setelah itu dikumpul. Oke, udah semua ya? Oke, dikumpul terlebih dahulu. Ya. Sudah? Gak apa-apa. Oke. Nanti coba diingat. Ini nanti kan materinya Ibu berikan. Nanti masih ingat nggak untuk yang testnya, begitu. Kemudian Ibu akan membagikan kalian ke dalam kelompok. Ya, jadi kelompok ini nanti kalian duduknya secara berkelompok mengerjakan LKPD ataupun lembar kerja peserta didik yang Ibu bagikan. Jadi itu nanti dikerjakan berdasarkan kelompok. Kelompok yang pertama ada Nazwa Vita, Rahayu, Fatimatus Solehah. Ini kelompok 1. Kelompok 2 Siti Muslika, Aulia, dan Pinkan Aulia Nisa. Ibu persilahkan untuk duduk sesuai dengan kelompoknya. Sudah ya, sudah duduk secara berkelompok ya. Ibu akan membagikan LKPD. Ini LKPD sama modul ya. Jadi nanti materinya itu bisa kalian baca di modul. Tapi kalau misalkan di modul itu kurang ada informasi kalian kurang menemukan, itu bisa kalian cari lewat Google ataupun handphone. Sudah mulai dikerjakan ini untuk LKPD yang pertama. Cari yang LKPD nomor 1. Itu ya. Nih. Tulis nama kelompoknya dulu. Habis itu baru ini yang gambar 1 ini ada asinan buah. Dilihat dari gambar ini teknik apa? Ya, misalkan potongan, begitu ya. Kalau penjelasan dari teknik yang digunakan. Teknik ini merupakan teknik potongan memanjang, begitu ya. Untuk LKPD yang pertama dulu. Secara berkelompok ya, diingat. Ini tetap ada penilaian.
modul dulu, dicari dulu. Iya, kan ada tulisannya dulu. Kamu masih tanya. Kalau itu pakai ini. Gede-gedein, gede-gedein. Kenapa? Kenapa kok pakai potongan? Sama, cuman kalau asinan kan lebih ke pedes. Hah? Teknik itu potong dulu yang ada dipotong. Potongan pengirisan. Ini kalau sari buah enggak lah Mbak. Kalau sari buah enggak tuh. Ini kan dijus nanas kan. Ya berdua aja. Sembari nanti ngerjain LKPD, Ibu akan menayangkan beberapa materi dulu. Jadi nanti siapa tahu dengan materi itu kalian bisa menemukan jawaban untuk mengerjakan LKPD. Begitu ya. Mengapa sih harus mempelajari pengecilan ukuran buah? Mengapa? Kenapa? Kenapa kita harus mempelajarinya? Untuk memudahkan proses selanjutnya. Begitu ya, tadi di depan sudah dijelaskan bagaimana. Kemudian di sini ada studi kasus nih. Ya, studi kasus yang pertama, kenapa sih kita harus melakukan pengolahan buah? Ya, itu pasti ketika misalkan contohnya lagi panen raya. Ya, atau panen raya itu panen yang terlalu banyak. Itu ya, kita harus melakukan pengolahan. Kan pendapat kalian terkait proses pengecilan ukuran pada gambar 1 dan gambar 2. Di sini ada buahnya itu buah nanas. Pengecilan yang pertama ini contohnya untuk selai, yang kedua ini untuk asinan. Menurut kalian apa perbedaan dari hasil pengecilan tersebut? Kemudian, nih Ibu akan menjelaskan dulu materi tentang prinsip pengecilan ukuran. Proses penghancuran atau pemotongan suatu padatan menjadi bagian-bagian yang kecil oleh gaya mekanik. Itu adalah prinsip pengecilan ukuran. Sedangkan untuk pengecilan ukuran buah ini ada beberapa teknik ataupun prinsip. Yang pertama ada pemotongan dan pengirisan. Ini contohnya ada asinan. Kemudian tujuan dari pengecilan ukuran buah ini untuk apa? Memudahkan proses selanjutnya pada pengolahan buah-buahan. Makanya kita harus tahu dulu kita mau mengolah apa. Kemudian teknik ataupun caranya itu kita menggunakan pengecilan ukuran buah-buahan itu apa. Kemudian talenan, ada blender, terus kompor ini fungsinya untuk memasak. Ya enggak, ketika kita mau bikin olahan itu sampai matang misalkan. Itu adalah alat-alat pengecilan ukuran buah yang biasa kita gunakan. Di sini ada video, kalian amati. Di sini ada prinsip pengecilan ukuran dan alat apa saja. Dilihat terlebih dahulu. Alat pemecah. Pertama-tama, siapkan pisang, stroberi, air mineral, dan es batu sesuai selera. Dilihat ya, disimak ini apa aja. Karena formulasinya nanti dari sini. Kan harus nulis, formulasi berarti komposisinya itu ada dari sini. Bahan yang digunakan dalam pembuatan minuman sari markisa adalah sebagai berikut. 500 ml sari buah markisa, 330 gram gula pasir. Oke, baik ya. Jadi setelah penayangan video tadi,
Sudah ada gambaran kah untuk mengisi LKPD? Persilahkan untuk melanjutkan pengerjaan LKPD yang pertama ini. Yang pertama ini tadi kan belum selesai dikerjakan. Terus nanti kalau untuk yang LKPD yang kedua itu diisi setelah. Karena kita didapatkannya untuk sari buah sarinya gitu. Berarti kalau ini kan sama sarinya, kalau sama ini sama ampasnya. Sama ini, kan diambil ampasnya. Kalau ini kan cuma sarinya aja. Iya, ini kan disaring. Tergantung sih Mbak, tergantung dari buahnya apa. Kalau misalkan kita berkehendak untuk biar ada rasa-rasa apa namanya itu, rasa-rasa ampasnya nggak apa-apa. Jangan. Sudah yuk, persiapan untuk ke lab. Oke, jadi selanjutnya kita akan melakukan proses pengecilan ukuran buah sampai nanti diolah menjadi sari buah. Begitu ya, Ibu persilakan untuk semua kelompok langsung bekerja sama melakukan pengecilan ukuran buah sampai ke pengolahan, sampai ke pengemasan. Silahkan. Dilap. Mana wadahmu, Mbak? Ini kali ya. Ini langsung aja gini nih. Mbak, kayaknya susah apa digini dulu nanti. Soalnya ini tulisan biar gak kotor. Dipakai tangan. Bisa dibuang dulu ininya. Kita cari wadah masih Bu, tapi pulpi. Ini kayaknya masih bagus sih Mbak. Ini manis soalnya Mbak. Langsung aja dipotong. Ini bisa dibuang dulu nggak apa nanti untuk wadah ini Mbak. Ini buang aja mau buat apa? Iya. Nggak apa gitu. Ya, yang penting bisa biar mudah untuk di blender. Tuh. Ayo, dipotong nggak apa, potong aja. Jangan takut.
Harusnya dimasukin ke sini loh. Terus bisa sampai ini. Dia mendidih. Ini ya. Nih, yuk dimasukin. Nih. Diginiin sampai dia bunyi. Diputar dulu. Nah, udah. Habis itu pencet. Ini jeruk punya siapa ya? Tapi kalau menurut ibu nggak usah Mbak, soalnya biar ada bulirnya enaknya nggak sih? Iya kan? Nih mbak, nih. Nggak usah disaring. Yaudah nggak apa, biar itu aja deh. Enggak lagi dua. Kecilin aja mbak. Kalau udah mendidih. Terus mbak. Boleh? Nanti habis ini. Jangan yang lewat yang depan ya. Ini kebalik. Udah ya, baik ya. Jadi setelah kita dari lab praktikum, selanjutnya Ibu persilahkan untuk mengerjakan LKPD yang kedua, itu berdasarkan tadi kalian dapat informasi di lab, gitu ya. Yang LKPD yang kedua, ayo silakan. Coba lihat. LKPD yang kedua ini nak. Nah, ini diisi lembar pengamatannya. Lembar pengamatan prinsip pengamatan ukuran buah yang tadi udah kalian nggak usah. Apa ini? Nanas itu pakainya prinsip apa? Pemotongan, pengecilan, berarti kan gitu. Kemudian alatnya dipakai apa? Blender, gitu. Dihancurkan ataupun di blender. Gitu. Terus pengaruh pengecilan ukuran terhadap hasil produk. Dari pengecilan yang tadi kalian sudah lakukan, hasilnya ke produk gimana? Jadi produk dikecilin tadi itu, gitu. Ayo dikerjakan untuk LKPD yang kedua. Bahkan yang ini kan pemotongan, pengirisan, pengecilan, dan penyataan. Dengan teknik pengirisan. Ya, pemotongan aja. Udah? Ini dok, ini apa ini tadi? Sirkaya. Misalkan kurang baik yang apa menurut saya, seharusnya setelah dipotong itu harus diapain dulu gitu. Jadi kan lebih kecil harusnya gitu. Gak apa-apa, gak semuanya harus baik. Itu berdasarkan yang kalian sudah lakukan. Buah kan pertama dipotong, pemerasan tuh ditulis nggak? Ya gak apa-apa. Pemerasan, kunyahnya.
Iya. Kuning. Pede bener ya. Udah belum? Ya, gak apa-apa, yang penting nanti promosinya di depan pintar. Ya enggak, maksudnya kan menjelaskan. Iya, teksturnya lebih kental. Sudah? Kalau sudah, ayo kelompok siapa dulu yang mau presentasi terlebih dahulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil produk kami dengan tema pengecilan ukuran buah dengan hasil produk sari buah nanas. Pertama, prinsip pengecilan ukuran buah. Kita menggunakan teknik pemotongan, pengirisan, dan penghancuran. Alat pengecilan yang digunakan itu pisau stainless agar tidak berkarat. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami pada proses pengecilan ukuran buah untuk olahan dari buah jeruk. Yang didapatkan hasil yaitu prinsip pengecilan ukuran buah, pemotongan, dan pemerasan. Alat pengecilan yang digunakan, pisau, talenan, perasan jeruk, mangkuk, penyaring, dan panci. Kesimpulan, dari teknik pengecilan ukuran buah sampai proses pembuatan sari buah jeruk, didapatkan sari buah jeruk dengan rasa asam dan manis perpaduan dari jeruk dan gula. Memiliki bau khas jeruk dan warna kuning khas jeruk yang memiliki tekstur yang cair. Baik, itu dari kelompok 2. Ada yang mau ditanyakan? Silakan bertanya. Iya, Mbak. Manfaat dari sari buah jeruknya apa, Mbak? Manfaat dari sari buah jeruk yaitu menyehatkan tubuh dengan kandungan vitamin C. Bagaimana Mbak Leha? Sama-sama. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pengecilan ukuran buah. Untuk pengolahan sari buah mangga didapatkan hasil prinsip pengecilan ukuran buah itu menggunakan teknik pemotongan, pengirisan, dan penghancuran. Lalu alat pengecilan yang digunakan itu serutan, pisau, mangkok, talenan. Hasil praktikum yang kelompok kami lakukan didapatkan sari buah mangga dengan rasa perpaduan antara buah mangga dan gula menjadi manis. Warna dari sari buah mangga itu kuning keorenan. Ada yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya untuk kelompok 3? Mau tanya. Untuk kriteria mangga yang buat pengolahan itu kriterianya kayak apa? Jadi buah yang kami gunakan itu dengan kematangan yang maksimal dan mempunyai daging buah yang tebal. Ini contoh produknya. Jadi gitu ya Mbak Rahel ya. Itu menurut kelompok 3 gimana, sudah puas untuk jawabannya? Wah, alhamdulillah, kita beri aplaus untuk kelompok 3. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami pada proses pengecilan ukuran buah untuk olahan sari buah sirkaya. Didapatkan hasil prinsip pengecilan ukuran buah menggunakan teknik pemotongan dan penghalusan. Alat pengecilan yang digunakan pisau, talenan, blender, mangkuk, dan panci. Dari hasil praktikum pengolahan kami, produk sari buah sirkaya yang rasanya manis keasam-asaman, berwarna putih, teksturnya kental,
beraroma kasir kaya. Dari sini ada yang mau bertanya? Untuk formulasi bahan-bahannya itu berapa-berapa? Jadi kelompok kami menggunakan formulasi sirsaknya menggunakan 500 gram, 330 gram gula, dan air 2 liter. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kalau ada kesalahan, mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah ya, jadi alhamdulillah semuanya sudah berjalan dengan baik, praktikum sudah, presentasi sudah. Dari semua pembelajaran tadi itu, adakah sesuatu hal yang mau ingin ditanyakan? Tidak. Alhamdulillah semuanya udah paham ya. Jadi selanjutnya Ibu persilahkan untuk salah satu peserta didik ataupun siswa menyimpulkan dari materi pembelajaran di hari ini. Silahkan, siapa yang mau menyimpulkan? Menurut saya dan teman-teman, hari ini kita menjadi tahu tentang pembelajaran pengecilan ukuran buah, pembelajaran pengolahan buah menjadi sebuah produk, dan mengetahui beberapa macam produksi pengolahan buah-buahan. Jadi benar ya apa yang disampaikan oleh teman kita Fatimatus Soleha. Jadi benar, kita tahu dengan pembelajaran seperti ini kita tahu pengecilan ukuran buah yang harus kita lakukan sampai ke pengolahan buah-buahan itu menjadi apa. Jadi gitu ya, tadi sudah dijelaskan sama Ibu pengecilan ukuran buah itu ada apa saja ya. Contohnya tadi itu pengirisan, pemotongan, penghancuran, begitu ya. Itu adalah kesimpulannya. Kemudian selanjutnya Ibu akan memberikan evaluasi ataupun post test setelah kita mengikuti pembelajaran ini. Dikerjakan ya dari lembar evaluasi itu sampai ke refleksi yang paling belakang. Terus kayak ini itu di blender, jadi dodol itu ada blender. Untuk menghaluskan. Iya. Oke, semuanya sudah? Sudah, Bu. Sudah, sini, kumpulin. Alhamdulillah semua rangkaian sudah kita jalani untuk hari ini. Gimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan. Alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan pembelajaran selanjutnya akan tetap seperti ini. Itu ya. Amin. Jadi di minggu depan kita akan belajar di identifikasi sayuran segar untuk satuan produksi. Itu untuk minggu depan. Kemudian Ibu selalu berpesan kenapa kita harus tetap dan terus semangat untuk belajar. Jangan bosan-bosan untuk belajar. Karena kita tidak pernah tahu jadi di masa mendatang. Seenggaknya kita persiapkan, kita berbanyak ilmu untuk itu. Begitu ya. Kemudian Ibu persilahkan untuk ketua kelas memimpin doa pulang. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala lana asrafna fatub alaina taubah tawsil li kulli hawbah
واستر لنا العورات وآمن روعتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر البلاد وكل ذي محبة أو جيرة أصحابا والمسلمين أجمعين ربي اسمع وجود من نال باكتسابنا بالمصطفى رسولنا بكل سوء صلى وسلم ربي عليه عند الحق وآله وصحبه عدد قصصه والحمد لله بالله والثناء. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.